Viral aksi pencurian besi terekam kamera pengendara mobil di Jalan Geria Utama, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku berusaha menghancurkan tembok pagar jembatan agar bisa mengambil besi rekannya. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di tengah keramaian arus lalu lintas. Setelah peristiwa itu, jajaran unit Reskrim Polsek Tanjung Priok langsung memburu pelaku. Meski sempat bersembunyi di bawah jembatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya. Sejumlah barang bukti besi hasil curian juga diamankan. Kini ketiganya dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil minibus angkutan pedesaan yang berada di dasar sungai Pekon Banjar Agung Ilir sedalam 10 meter. Menurut laporan warga, saat minibus sedang melintasi jembatan gantung, tiba-tiba tali seling jembatan putus, diduga tak kuat menahan beban. Minibus pun terjun ke sungai dengan kondisi syarat penumpang. Warga sekitar yang melihat insiden tersebut langsung bahu-membahu menyelamatkan para penumpang. 18 orang dilaporkan terluka akibat insiden ini, termasuk 3 balita. Sesampainya di TKP Jembatan Gantung Jati Agung, Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Bugung, Kabupaten Tanggamus, kendaraan R4 tersebut melintas dengan pelan. Ketika hampir sampai di penghujung jembatan, besi penahan seling sebelah kiri patah, sehingga jembatan gantung miring ke kiri dan kendaraan R4 terperosok ke sungai dengan ketinggian kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka. Diketahui minibus mengangkut warga yang selesai menghadiri resepsi pernikahan di Kecamatan Gisting, Tanggamus. Polisi yang melakukan olah TKP menyatakan putusnya jembatan juga dipicu kondisi jembatan yang sudah tua. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Camar Haida, berikut berita pilihan siang ini. Perusahaan dianggap abai kesepakatan. Ratusan warga memblokade tambang nikel di Halmahera Tengah. Polisi memeriksa terduga pelaku penganiayaan tetangga karena bising suara truk di Cengkareng, Jakarta Barat. Kejagung tetapkan 11 tersangka korupsi limbah cair kelapa sawit senilai 11 triliun rupiah. Pemirsa, 1 orang tewas dan 6 orang luka-luka dalam bentrokan antar kelompok pengamanan swadaya di Kabupaten Rokan, Hulu Riau. Insiden dipicu akibat perselisihan terkait dengan skema kerjasama operasi atau KSO lahan. Bentrokan antar kelompok pengamanan swadaya terjadi di kawasan lahan XPT Berkat 1, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan, Hulu Riau. Dalam bentrokan tersebut, 1 orang dilaporkan tewas dan 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Kejadian ini dipicu skema kerjasama operasi atau KSO yang dijalankan oleh PT Agrinas Palma Nusantara di lokasi tersebut. Sekitar 50 orang Pam Swakarsa dari pihak KSO mendatangi lokasi. Mereka diduga membawa senjata tajam dan senapan angin, mendesak kelompok Pam Swakarsa KUD Telago Biru dan pekerja PT Berkat 1 untuk mengosongkan barak. Situasi memanas dan berujung terjadinya kericuhan. Pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti serta 12 orang yang diduga terlibat untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Terdapat 7 korban, 1 meninggal dunia dan 6 korban luka-luka. Untuk sementara korban meninggal dunia telah kami kembalikan kepada keluarga dan yang lain masih dalam perawatan di rumah sakit. Tim
masih berada di lapangan untuk mencari para pelaku ini. Hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengamanan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak perusahaan untuk mencegah konflik susulan. Dari Rokan Hulu, Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Mereka menuntut reformasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akibat mangkraknya beberapa kasus. Unjuk rasa dari aliansi aktivis dan masyarakat sipil di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ratusan pengunjuk rasa mendorong dan menendang pagar kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meski telah dipasang kawat berduri. Ketegangan juga sempat terjadi saat pengunjuk rasa menghalangi pengguna jalan yang melintas. Dalam aksinya, massa menuntut reformasi kejaksaan serta menyoroti 16 kasus dugaan korupsi yang dinilai tidak jelas penanganannya dan belum memiliki kepastian hukum. Bahwasanya reformasi kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Sulawesi Selatan, karena hal ini kami kemudian anggap bahwasanya ada beberapa kemudian kasus yang mangkrak di tubuh Sulawesi Selatan. Aksi baru berakhir setelah perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan keluar dan menemui perwakilan pengunjuk rasa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Ratusan warga di 2 desa menduduki dan memblokade aktivitas tambang nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Aksi warga itu merupakan buntut kekecewaan lantaran perusahaan tidak menepati kesepakatan. Aktivitas perusahaan tambang nikel PT Mining Abadi Indonesia digeruduk warga desa Sagea dan desa Kia, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Masa aksi yang didominasi ibu-ibu ini menagih janji atau kesepakatan yang sudah dibuat. Tidak mungkin dia begitu, tidak mungkin dia bikin pertemuan di pusat terus. Massa menduduki dan memblokade seluruh kegiatan perusahaan tambang, terutama aktivitas pembuatan ore nikel ke kapal. Aksi warga 2 desa ini dikawal ketat aparat kepolisian. Aksi warga ini dipicu lantaran pihak perusahaan PT Mining Abadi Indonesia hingga kini belum juga menepati janji kesepakatan. Sudah 5 kali dijanji, terpenuhi. Terpenuhi, Pak. Kalau penuhi berarti kita taruh di sini. Kalau penuhi berarti ibu-ibu taruh di sini. Haknya apa ini, Ibu? Haknya cuma pemuatan. Oh, Pemuatan 1 KK 350. Itu yang kita tuntut karena supir janjian dari Shanghai. Sementara itu, upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berupaya menengahi kedua pihak dan segera menyelesaikan masalah, sedangkan masyarakat bersikeras dengan kesepakatan awal. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ratusan mama di Cirebon, Jawa Barat menggeruduk kantor Bank Cirebon. Mama yang juga nasabah ini panik, uang simpanannya hilang lantaran Bank Cirebon dicabut izinnya. Ratusan emak-emak menggeruduk kantor Bank Cirebon, Jawa Barat setelah Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Bank Cirebon. Para nasabah panik dan berusaha menarik uangnya dari bank tersebut akibat menerima informasi dari media sosial. Mereka meminta kejelasan dan jaminan terhadap uang simpanannya di bank tersebut. Emak-emak yang rata-rata pedagang pasar ini khawatir tabungannya bertahun-tahun hilang tanpa bekas. Kita kaget gitu, sebagai nasabah kaget lah karena uang di sini banyak dan nasabahnya juga banyak. Tanpa informasi. Tanpa informasi dulu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba karena minggu kemarin saya sudah bayar gitu untuk bulan ini. Tidak ada pengumuman apapun, tidak ada. Ya informasinya cepetan nih diambil. Soalnya udah meledak deh. Kasusnya banyak. Nutup terus dari LPK apa? LPS, Bukan dari OJK. OJK-nya udah ditutup. Sementara itu, OJK Cirebon mengimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik.
karena lembaga penjamin simpanan telah menjamin uang nasabah tidak akan hilang. Sesuai dengan permintaan LPS, OJK melakukan penutupan dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan nasabah diharap tenang, tidak perlu panik karena dana simpanan semuanya dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Jalan Geria Utama di Pademangan, Jakarta Utara ambles diakibatkan oleh mobil truk pengangkut trafo yang melebihi kapasitas. Jalur yang ambles tersebut lebih rendah kira-kira 50 cm dari jalur yang berada di sebelah kanannya. Sekitar jalan ambles sudah ditaruh kon jalan berwarna orange sebagai penanda bagi para pengendara yang melintas. Sementara proses perbaikan masih terus dilakukan.